Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Mata kuliah Teori Organisasi yang bertema Penilaian Konflik dan Peranan Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi. Konflik organisasi. Apa pandangan Anda tentang konflik? Konflik itu dapat berupa ketidaksepakatan, kesenjangan, atau adanya kesukaran lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik bisa saja memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Dampak positifnya, karyawan akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan bukan hanya membutuhkan inovasi dan perubahan, hal ini juga dapat membantu perubahan lebih diterima di lingkungan tersebut. Dan bisa saja ini akan menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dampak negatifnya, konflik dapat menimbulkan beban psikologi pada karyawan dan dapat menyebabkan timbulnya perasaan permusuhan, ketegangan, dan kecemasan. Konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada konflik individu dengan individu, yang kedua ada konflik individu dengan kelompok, yang ketiga ada konflik kelompok dengan kelompok, yang keempat ada konflik intrapersonal, dan yang kelima ada konflik interpersonal. Dan kita harus tahu apa saja yang menjadi penyebab konflik itu terjadi agar kita dapat menghindari konflik tersebut. Yang pertama, ada komunikasi yang tidak stabil. Kedua, saling ketergantungan antar tim. Ketiga, pribadi yang tidak stabil. Komunikasi seperti salah pengertian yang berkaitan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Perebutan kekuasaan antar departemen, kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya dan sumber yang terbatas, atau saling ketergantungan dua orang atau lebih dari kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Kepribadian atau ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Dan bagaimana sih cara penyelesaian konflik itu? Sini aku kasih tahu. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada sharing, yang keempat ada kolaborasi, dan yang kelima ada penghindaran. Kompetisi, penyelesaian konflik atau menggambarkan suatu pihak mengalah atau mengorbankan hal yang lain. Penyelesaian bentuk konflik ini sering dikenal dengan istilah win-loss orientation. Dan yang kedua, akomodasi, penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses ini sering disebut atau tata tarik perdamaian. Dan yang ketiga, sharing atau pendekatan penyelesaian kompetisi antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Suatu pihak memberi dan pihak yang lainnya menerima. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi atau bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem yang memerlukan integritas dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada penghindaran. Strategi ini untuk menjauhi sumber konflik dengan mengalihkan personal sehingga konflik itu tidak terjadi. Tipe-tipe konflik yang sering terjadi di dalam organisasi. Yang pertama, ada konflik tugas. Konflik ini lazim terjadi karena anggota organisasi menghadapi ketidaksesuaian peran yang ia jalankan dengan status yang dia inginkan, dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, dan dengan keterampilannya.
Yang kedua, konflik antarpersonal. Konflik ini terjadi biasanya karena ada ketidaksepakatan terhadap kebutuhan personal yang harus dipenuhi oleh organisasi. Yang ketiga yaitu konflik prosedural yang terjadi karena ketidaksepakatan tentang prosedur yang mengatur tentang bagaimana kelompok itu mengatur tujuan organisasinya. Organisasi yang kooperatif, tenang, damai, serta cenderung menjadi statis apatis, tidak apresiatif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga setiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif. Konflik paling sering timbul di dalam organisasi-organisasi dan antar organisasi. Tetapi harus diingat bahwa berbeda dengan pandangan masa lampau, kini pandangan orang tentang konflik bahwa ia tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Tidak jarang terlihat gejala pemecahan suatu konflik menyebabkan timbulnya pemecahan problem secara konstruktif. Konflik juga dibedakan menjadi 3 pandangan. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini sesuatu akibat hasil dari fungsional, komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, tidak keterbukaan antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan apresiasi para karyawannya. Dan yang kedua, pandangan pada hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam suatu organisasi atau kelompok. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi tersebut. Dan yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga setiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif. Dan apa itu sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk menunjukkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sedangkan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mengkonfirmasikan perhatiannya pada pengaturan perannya sumber daya manusia dalam kegiatan satu organisasi. Peran sumber daya manusia dalam menciptakan organisasi adalah: yang pertama, manajemen sumber daya yang strategis, yaitu menyamakan strategi dan praktek SDM dalam tujuan bisnis perusahaan. Untuk menciptakan ini, SDM harus berperan sebagai partner strategis. Yang kedua, manajemen instruktur perusahaan. Sebagai penanggung jawab instruktur perusahaan, profesional-profesional perusahaan harus meyakinkan bahwa proses-proses di dalam organisasi berjalan sesuai dengan desain yang berjalan dengan efektif seperti staff, training, hadiah, penghargaan, promosi, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen kontribusi karyawan. Peran kontribusi terhadap karyawan membuat profesional-profesional SDM harus terlibat dalam masalah harian, sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawannya. Selanjutnya, manajemen transformasi dan perubahan. Perubahan mengarah kepada kemampuan perusahaan untuk mendesain dan menerapkan ide-ide baru atau inisiatif yang mengurangi perputaran waktu dalam suatu aktivitas organisasi. Profesional SDM membantu mengidentifikasi dan menerapkan proses-proses perubahan tersebut. Manajemen sumber daya manusia memiliki 4 tujuan, yaitu: tujuan sosial.
agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalisir dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional. Secara formal dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Tujuan fungsional untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, tujuan individual. Tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai aktivitasnya dalam organisasi ini. Tujuan lain dan sasaran sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kehendak manajemen senior saja, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang terpengaruh. Kegagalan melakukan tugas itu dapat merusak kinerja, produktivitas, laba, bahkan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaannya itu. Fungsi utama MSDM yaitu menjaga kepentingan pekerja dengan menjaga tingkat pengertian tertinggi selama tidak menyebabkan efek buruk dalam organisasi. Karena MSDM merupakan bidang yang sangat rentan, perlu adanya interaksi yang penuh perhatian dengan karyawan atau serikat kerja, mengurangi keluhan dan mengakhiri perdebatan terdapat dengan efektivitas supaya menjaga perdamaian serta keharmonisan dalam organisasi. Metode pelatihan di tempat kerja adalah proses terorganisir untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. Teknik on the job terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, latihan instruktur pekerjaan atau Job Introduction Training. Digunakan untuk melatih para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannya. Metode ini mencantumkan semua langkah yang harus dilakukan suatu pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau Job Rotation. Rotasi pekerjaan memberikan karyawan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam organisasi dan mempraktikkan keterampilan yang berbeda dengan yang dipahaminya. Yang ketiga, magang adalah proses belajar dari seseorang atau orang yang lebih berpengalaman. Metode ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan individu sehingga pekerja atau karyawan yang terlibat dapat mempelajari berbagai aspek pekerjaan mereka. Yang keempat, pembinaan adalah suatu bentuk di mana seorang atasan melatih karyawannya untuk memberi mereka keterampilan dan keterampilan kerja. Metode ini membutuhkan survei sebagai pedoman untuk menginformasikan peserta tentang tugas dan tugas yang harus dilakukan. Dalam proses seleksi, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan penyelidikan latar belakang pelamar. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengadakan tenaga kerja ini semakin meningkat dengan adanya hukum tentang kesepakatan kerja yang sama dan berbagai syarat untuk dilakukan perusahaan. Kesimpulannya, dalam konteks teori organisasi, konflik organisasi, dan peran sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan dan keseimbangan sebuah organisasi. Konflik organisasi sebagai fenomena yang tidak bisa terhindarkan memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika internal suatu entitas organisasi. Konflik tersebut dapat berasal dari perubahan kepentingan, kekurangan komunikasi yang efektif, dan struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Namun demikian, konflik juga memiliki potensi untuk mendorong perubahan positif dan motivasi dalam organisasi, asalkan dikelola dengan bijaksana.